Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa dan amal soleh, di antaranya belajar ilmu agama. Semoga kita bisa istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan, termasuk dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Maka tauhid dibutuhkan sampai akhir hayat, termasuk mempelajari agama Allah, karena termasuk ibadah dibutuhkan sampai akhir hayat. Begitu pula beramal soleh, kebaikan dibutuhkan sampai akhir hayat. Dia membutuhkan tauhid, ibadah, ilmu, amal adalah kita sendiri. Allah tidak butuh terhadap amal kita, tapi kita sendiri yang butuh terhadap amal-amal kita. Oleh karena itu, di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada min mulki syai'a." Kalau seandainya manusia paling awal sampai akhir, dari manusia dari awal sampai akhir, manusianya, jinnya, semua bertakwa seperti hati paling bertakwa. Jadi dicari manusia yang paling bertakwa, yang paling beriman siapa? Seandainya semua manusia jin itu takwanya seperti orang paling bertakwa, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'ah. Kalau seandainya manusia dari awal sampai akhir, manusianya, jinnya, durhaka, rusaknya seperti hatinya orang paling rusak, dicari paling rusak. Nah, semua manusia dan jin rusak semua seperti manusia paling rusak. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Karena Allah nggak butuh atas amal kita. Tapi siapa yang butuh? Kita sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin untuk apa? Ibadah. Lanjutan ayat apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Allah tidak mengharapkan balasan. Aku tidak mengharapkan dari mereka makanan, tidak pula rezeki. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, tidak butuh pada para hambanya. Makanya lanjutnya ayat, Innallahu warrazzaqu dzul quwwati al-matin. Allah zat yang Maha memberikan rezeki. Allah zat yang Maha kuat, tidak butuh pada para hambanya. Siapa yang butuh? Para hamba. Para hamba selalu butuh kepada Allah. Para hamba seluruh butuh pada amal. Makanya setiap kali beramal, tanamkan dalam diri kita
bahwa kita selalu butuh amal soleh. Baik itu amal berkaitan hak Allah maupun berkaitan dengan hak para hamba Allah. Dalam memberikan kebaikan kepada manusia, jangan sekali-kali punya keyakinan manusia butuh. Tidak. Nah, manusia butuh. Tapi nomor satu adalah siapa yang paling butuh? Kita. Maka ketika Anda memberi, buka kepada orang berpuasa, Anda memberikan sedekah, jangan kemudian menampakkan mereka yang butuh. Tapi ia memberi, hendaknya menanamkan dalam dirinya dan sikapnya bahwa dia sangat butuh kepada amal tersebut. Sehingga tidak ada unsur merendahkan kepada orang diberi. Tidak pula nanti muncul undat-undat ketika memberi. Kemudian ia memberi, sikapnya tawadhu, dia rendah hati, menangkap sikap yang baik. Itu efek. Baik, sebelum saya simpulkan apa yang disebutkan Syekh Abdul Razak tentang kaidah-kaidah tentang istiqomah, saya tanya, apa yang dahulu diminta para salaf sebelum datang bulan Ramadan? Jawabannya apa? Supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka 5 bulan atau setengah tahun sebelum datang Ramadan minta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka harapan kita ketika sudah bertemu bulan Ramadan, apa yang kita harapkan? Minta kepada Allah supaya bisa beramal soleh, bisa beribadah, bisa beramal baik, maksimal, dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Setelah bisa beramal, apa yang kita harapkan? Supaya apa? Bisa meningkat, ya, meningkat, tidak mundur. Meningkat tidak mundur. Tambah hari tambah baik. Itu bagian daripada makna istiqomah. Sebelum bisa beramal, berharap bisa beramal. Setelah bisa beramal dilanjutkan. Di antara nasihat para ulama disebutkan Syalbani rahimahullah, itmamul khairi khairun min badaihi. Melanjutkan kebaikan itu lebih baik daripada mengawali. Kenapa? Terkadang ada orang yang bisa mengawali Ramadan, ternyata di tengah jalan mutasakit dia, berguguran tengah jalan. Puasa enggak beneran, tarawihnya enggak beneran. Ada orang sudah baik masuk Islam, alhamdulillah, tapi naudzubillah terkadang mutasakit, berguguran di jalan. Dia pelan-pelan tidak sadar menjauhi agama, naudzubillah min dzalik. Dalam dunia ilmu juga sama. Umpama di kamus kita yang daftar awal, umpama yang diterima umpama 150 atau 200 masuk awalnya sama. Apakah semuanya bisa lanjut? Ada yang mutasakit, ada yang berguguran. Makanya hati-hati dari berguguran. Tidak konsisten dalam beramal, dalam beribadah. Zaman sahabat pun ada, apalagi zaman setelah para sahabat. Artinya di antara manusia zaman itu berbeda-beda. Zaman ini pun demikian. Maka butuh istiqomah, butuh konsisten. Nah, baru setelah bisa menjalankan amal, bisa meningkat, konsisten, tidak mundur, apa yang kita harapkan dari amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para a'immah dahulu setelah doa
bisa beramal dan bisa beramal doa agar diterima amal-amalnya. Nabi Ibrahim dan Ismail setelah membangun Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Artinya membalas, maha mendengar, maha melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, dan Allah menerima dan membalas dengan kebaikan. Dan para sahabat setelah Ramadan selesai berjumpa sebagian dengan sebagian yang lainnya, saling mendoakan. Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Berarti harapan ketika beramal apa diterima. Tapi dalam kitab ini ada 10 kaidah, nggak mungkin dibahas dari awal sampai akhir. Syai'un khairun bila syai', itu kaidahnya. Sedikit manfaat lebih daripada tidak. Nanti antum baca lagi. Di awal pembahasan, Fadilatu Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala menyebutkan muqaddimah. Kemudian doa. Di antara doanya bisa istiqamah di atas siratal mustaqim. Lalu kemudian menyebutkan kedudukan daripada istiqamah. Istiqamah dan pentingnya istiqamah. Kemudian dalam muqaddimah ini beliau menyebutkan beberapa nukilan dari para salafus saleh tentang makna ayat berkaitan istiqamah. Qala Siddiqul Ummah Abu Bakar radhiyallahu an. Berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Berarti iman dan istiqamah. Tidak hanya mengatakan rabbunallah, Rabb kita Allah, Tuhan kita sembahan Allah, tidak cukup itu. Tapi apa? Istiqamah. Apa arti tsumastaqamu? Qal humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Istiqamah di atas tauhid. Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Berarti istiqamah. Kalau sudah iman, sudah mentauhidkan Allah, menjadi seorang muslim, jangan berbuat kesyirikan. Kemudian beliau menukilkan nukilan yang dari Ibnu Abbas, istaqamu ala ada'il faraid. Istiqamah dalam menunaikan kewajiban. Seorang muslim bisa menjalankan kewajiban, sholat, puasa, ada harta cukup nisab, dia zakati, maka apa? Butuh istiqamah. Kemudian dinukilkan dari yang lainnya, summa akhlasu lahuddin wal amal, yaitu mengikhlaskan agama dan amal. Dari Qatadah, istaqamu ala ta'atillah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Nah, ini semua tafsir tentang makna istiqamah. Yang kesimpulannya adalah sulukus siratil mustaqim. Istiqamah hakikatnya adalah menetapi konsisten di atas jalan yang lurus. Wawaddinul qayyim, itu agama yang lurus, itu Islam. Min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wa yasratan, tidak belok, tidak kanan, tidak pula ke kiri. Dan itu mencakup ketaatan yang tampak maupun tidak tampak, amalan anggota badan maupun amalan hati,
dan meninggalkan larangan. Berarti konsisten di atas siratal mustaqim, menjalankan ketaatan. Yang paling tinggi adalah kewajiban. Kewajiban paling wajib adalah tauhid. Kemudian meninggalkan larangan. Larangan paling agung adalah kabair, dan akbar kabair adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah beriman, bertauhid, harapannya iman tauhid membuahkan kewajiban plus yang sunnah. Membuahkan untuk bisa meninggalkan yang haram plus yang makruh, lalu istiqomah. Ini sempurna. Itu yang Allah sebutkan dengan sabiqum bil khairat, terdepan dalam kebaikan. Dan itu dimaksud dalam hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian kita akan masuk pada kaidah-kaidah tentang istiqamah. Kaidah yang pertama, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Istiqamah itu karunia ilahi dan pemberian Allah. Jadi karunia dan pemberian Allah. Minnah itu nikmatun azimah yang Allah berikan, dan hibatur rabbaniyah, pemberian yang Allah berikan. Ketika istiqamah itu pemberian Allah, berarti semua orang dapat hidayah atau tidak, itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah memberikan yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, ketika dalam kaidah pertama ini disebutkan bahwa istiqamah adalah pemberian Allah dan karunia Allah, berarti kunci utama adalah harus ada tawajjuh as-sadiq ilallah fi talabiha. Harus ada kejujuran yang mendalam dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah di tangan Allah, berarti kepada siapa kita meminta? Meminta kepadanya agar Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan baginda Nabi sangat sering membaca doa, dan paling banyak di antara doa yang banyak beliau baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas keimanan kepadamu. Tetapkan artinya apa? Istiqomah. Dan istiqomah dalam beramal itu salah satu sebab dilipatkan dengan pahala. Ada orang bisa umpama sehari-hari sholat malam lengkap, ya, lalu setelah itu libur lama, gak pernah sholat malam lagi, atau puasa, dijalankan puasa-puasa sunnah tapi istiqomah, dibanding yang mengambil sederhana sholat witir 3 rakaat tapi istiqomah. Maka yang lebih utama adalah apa? Istiqomah, walaupun sholat witir hanya 3 rakaat. Karena amal yang sederhana dikerjakan dengan penuh istiqomah, yang pertama ini akan meningkat dengan sendirinya menuju lebih sempurna. Karena kebaikan itu melahirkan kebaikan. Ketaatan itu menelurkan ketaatan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu balasannya kecuali kebaikan. Satu, kebaikan berupa pahala dan kajaran dari Allah.
Tapi di antara balasannya pula adalah kebaikan itu menelurkan kebaikan. Seorang belajar ilmu nanti akan menelurkan dia. Belajar ilmu lebih semangat. Belajar ilmu menelurkan amal. Seorang ke masjid untuk sholat jamaah, akhirnya ketemu majelis ilmu, dia belajar agama, menelurkan kebaikan. Dan seterusnya ketemu teman-teman baik, dapat nasihat, bisa memberikan nasihat, bertelur kebaikan itu. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi, jangan meremehkan kebaikan walaupun sederhana. Kenapa? Jangan lihat awalnya. Ketika dikerjakan istiqomah akan apa? Berkembang biak. Jadi ini akan menelurkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, tidak hanya pribadinya, tapi akan memberikan inspirasi pada orang banyak. Berapa banyak orang beramal kebaikan hanya sekedar melihat orang berbuat baik, akhirnya dia ingat. Ada orang dia tidak kenal ilmu, lihat orang kok sering belajar ilmu ke masjid ya, akhirnya apa? Niru dia. Ada orang jarang sholat jamaah, kemudian lihat orang itu sholat jamaah ya, akhirnya apa? Niru dia. Nah, orang yang beramal dengan istiqomah tadi mendapatkan pahalanya, mendapatkan tambahan amal yang lainnya, dan mendapatkan pahala karena orang lainnya yang niru tadi. Dan itu termasuk sebab melipat gandakan pahala. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul a'mal ilallah adwamu wa in qal." Amal yang paling Allah cintai adalah yang dikerjakan dengan langgeng, istiqomah, kontinu, walaupun amal itu tampak sedikit atau sederhana. Kemudian di dalam pembahasan ini Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang doa ihdinas siratal mustaqim yang setiap hari kita minta dalam sholat. Saya tanya, kenapa seorang muslim setelah dapat hidayah, kan? Tapi justru doa paling banyak yang dia minta dan Allah perintahkan minta doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minimal berapa kali? Kalau seorang hanya sholat wajib 17 kali. Belum lagi nanti sholat sunnah. Itu menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan seorang itu butuh hidayah. Hidayah untuk apa? Kau udah dapat. Yang pertama, butuh tambahan hidayah. Seorang bisa mengamalkan amal soleh ini, dia butuh tambahan hidayah supaya bisa lebih sempurna. Imannya meningkat, amalnya meningkat. Itu diantara makna doa ihdinas siratal mustaqim setelah seorang muslim dapat hidayah, bisa meningkat. Yang kedua, karena tidak semua orang setelah dapat hidayah dia bisa istiqomah, berarti setelah dapat hidayah dan dia minta hidayah berarti minta as-sabat alal hidayah, minta ketetapan di atas hidayah. Jadi kebutuhan seorang hamba yang paling agung adalah bagaimana supaya istiqamah di atas hidayah Islam. Di atas hidayah Islam. Belum menukilkan ucapan Syekhul Islam. Sebelum itu belum mengatakan waliyadza yang bagi al-muslim an yastashira an hadad doa. Seorang muslim ketika sholat dan baca ihdinas siratal mustaqim, hendaknya dia merasakan dalam dirinya bahwa ini adalah di dalamnya ada doa, minta. Makanya penting seorang itu paham apa yang dibaca. Nah, kalau seorang muslim surat Al-Fatihah saja tidak tahu makna-maknanya, maka lebih berat dia menikmati sholatnya. Maka jangan lupa
Setelah ini tidak boleh lagi tidak tahu makna dari dalam surat Al-Fatihah. Agar apa? Menambah iman, menambah nikmat dalam ibadah. Setiap hari membaca, setiap hari dengar. Ditambah lagi surat-surat pendek yang sering kali dengar. Diusahakan tahu artinya. Nah, seorang thalibul ilmi itu nikmat agung Allah berikan kepadanya. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam adalah dia paham bahasa Arab. A'zam ni'am alal ajam. Jadi sampaikan kepada para mahasiswa, a'zam ni'am alal ajam ba'dal iman ma'rifatul lughil arabiyyah. Nikmat paling agung kepada orang ajam non Arab. Ya, setelah dapat nikmat iman, Islam, tauhid, ittiba' sunnah adalah bagaimana seorang muslim itu kenal bahasa Arab. Sehingga apa? Dia akan paham agamanya. Tidak hanya itu, dia akan menikmati dan nyaman, tenang ketika sholat, baca ayat, paham yang dia baca. Sholat, mendengar ayat dibaca, paham apa yang dia dengar. Dalam sholat dia mengucapkan zikir-zikir, paham yang dia baca. Nanti dia membaca hadis, paham apa yang dia baca. Mendengar hadis dibaca, paham apa yang dia dengar. Ini kenikmatan yang luar biasa. Maka jangan remehkan belajar bahasa Arab. Semangat. Itu kaitannya tidak sekedar berkaitan dengan akademisi, nilai, ya, nanti bantu ini itu, tidak. Tapi bahasa Arab itu kaitannya dengan ibadah juga. Tidak hanya itu, memberikan ketenangan dalam jiwa ketika mendengar ayat, baca hadis dengan hadis dan seterusnya. Lalu beliau menukil ucapan Syekhul Islam, wa ta'ammaltu anfa'ad du'ai fa idza huwa su'alul auni ala mardati. Kata Syekhul Islam, aku memperhatikan doa yang paling manfaat. Doa yang paling manfaat. Ternyata doa itu adalah doa minta pertolongan agar mendapatkan ridho Allah. Tsumma ra'aitu fil Fatihah. Kemudian aku jumpai itu ada dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Disebutkan isti'anah setelah ibadah. Padahal isti'anah termasuk ibadah. Menunjukkan pentingnya mohon pertolongan kepada Allah. Seorang muslim tidak akan dapat ibadah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka perlu ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dihayati bahwa ini mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Wa qala rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan juga, umirul abdu bidawami doa illa bil hidayah il istiqamah. Para hamba, seorang hamba diperintahkan untuk konsisten dalam doa minta hidayah kepada apa? Bisa istiqamah. Diambil dari mana? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta hidayah supaya bisa istiqamah. Bahkan Hasan al-Basri ketika baca firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah, kemudian istiqamah di dalam mentauhidkan Allah, dalam ibadah kepada Allah. Hasan al-Basri mengatakan, Allahumma anta Rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, berikan kami istiqamah. Berarti istiqamah itu termasuk rezeki. Orang sering mengartikan rezeki hanya harta. Istiqamah rezeki di antara rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama apa tadi? Yaitu bahwa istiqamah itu pemberian dan karunia dari
Allah Subhanahu wa taala dan perlu kita minta. Perlu kita minta dan berusaha istiqomah. Bagaimana supaya bisa istiqomah? Ya satu, minta tadi, doa. Yang kedua adalah menjalankan suatu amal dengan keikhlasan. Seorang ketika ikhlas dalam beramal, insya Allah bisa lebih istiqomah. Yang ketiga, menjalankan amal dengan dasar ilmu. Beda orang menjalankan amal dia tahu ilmunya dengan tidak. Dengan ilmu insya Allah lebih istiqamah. Yang keempat adalah berteman dengan teman-teman baik. Teman baik. Karena teman itu kalau tidak minyak wangi maka dia adalah api. Maka berteman dengan teman yang baik sehingga apa? Mendapatkan pengaruh baik. Yang keberapa berikutnya? Yang kelima, jangan jauh-jauh dari masjid dan majelis ilmu. Jangan jauh dari majelis ilmu. Yang keenam, bacalah sejarah orang-orang mulia yang istiqamah. Para anbiya mursalin, orang-orang soleh, para sahabat, dan seterusnya. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawi massiratil mustaqim. Hakikat istiqamah adalah menetapi atau konsisten di atas manhaj yang lurus, di atas jalan yang lurus, yaitu siratul mustaqim. Apa arti siratul mustaqim? Itu Islam. Apa arti siratul mustaqim? Al-Quran dan Sunnah. Apa arti siratul mustaqim? Jalannya Abu Bakar dan Umar. Ini siratul mustaqim. Berarti ketika kita doa ihdinas siratul mustaqim, berarti berdoa supaya kita istiqomah di atas Islam. Istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Islam, Al-Quran dan Sunnah itulah yang dilalui para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Abu Bakar dan Umar dan Khulafaur Rasyidin. Makanya Rasulullah mengkhususkan Abu Bakar dan Umar luar biasa. Kemudian muji para sahabat yang lainnya. Menetapi, dan ini adalah definisi istiqomah. Luzum as-siratul mustaqim. Ini arti daripada istiqamah. Kemudian yang kaidah yang ketiga, aslul istiqamati istiqamatul qalb. Pondasi keistiqomahan adalah keistiqomahan hati. Artinya pusatnya adalah hati. Ketikanya istiqamah, maka anggota badan ikut istiqamah. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai istiqomahnya hatinya. Hati ini berefek pada yang lainnya. Makanya ketika hati itu hidup, hati semangat dalam beramal, amal-amal yang berat jadi ringan. Bahkan orang yang lemah fisiknya bisa ibadah karena pengaruh hatinya. Kita lihat ada orang tua renta sampai bungkuk dia kalau berdiri seperti sujud. Tapi dia sholat kuat lama. Apakah karena fisik kakek tadi lebih hebat dari antum-antum yang masih kuliah muda-muda ini? Padahal terkadang yang muda kalau sholat tarawih contohnya panjang sedikit, imam baca Al-Fatihah duduk dulu. Sholat panjang kelihatan surat Al-Baqarah panjang ini, duduk dulu.
Ketika sudah mau rukuk, akhirnya apa? Ikut rukuk. Ada apa tidak? Ada terjadi. Bahkan di masjid-masjid besar, jumpai di masjid mulia seperti Masjidil Haram, anak muda-muda kadang-kadang lihat imamnya panjang ya, ditunggu dulu. Lupa dia, dikira yang dinilai cuman yang penting rakaatnya genep. Lupa setiap huruf ada nilainya. Dari takbir. Tapi ada orang tua bungkuk dia. Tapi imam takbir ikut takbir. Kenapa? Bukan fisik, tapi apa? Hatinya, imannya, dan semangatnya dalam kebaikan. Bahkan seorang diuji oleh Allah dengan ujian di dunia. Allah hanya ambil satu kakinya. Tapi apa? Bisa kuat sholat dengan satu kaki. Mengalahkan yang Allah berikan dua kaki yang kokoh. Bahkan ke masjidnya lebih dulu. Apakah karena satu kaki lebih cepat jalan daripada dua kaki? Tidak. Tapi pengaruh apa? Hati iman. Apakah karena satu kaki lebih kokoh daripada dua kaki sehingga yang satu kaki soft depan, yang punya soft dua kaki dia selalu di belakang, yang satu kaki dia bisa kuat dari takbir sampai salam, yang punya dua kaki dia nunggu imam mau rukuk baru dia rukuk? Tidak. Pengaruh apa? Hati. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan innama yaqta'u al-abdu manazil as-sair ilallah biqalbihi la bibadani. Sesungguhnya seorang dalam menempuh kedudukan perjalanan menuju Allah, menuju akhirat, itu dengan hatinya, bukan sekedar badannya. Al-mu'athir yang berpengaruh utama adalah al-qalb. Makanya Al-Quran sering yukhatibun nufus, berbicara kepada jiwa, maka hati ini utama. Makanya para ulama membahas masalah akidah, maksudnya apa? Yukhatibul qulub awalan qabla al-jawarih. Jadi akidah bukan sekedar wawasan, bukan. Tapi bagaimana supaya merasuk dalam hati, berefek pada amal, anggota badan, ucapan. Para ulama nulis tazkiyatun nufus, bukan menjadikan sebagai wawasan. Tahu ini, tahu tidak. Tapi bagaimana merasuk ke dalam hati, kemudian berefek kepada anggota badan. Nufus. Makanya beliau mengatakan asul istiqomah istiqomatul qalb. Dan antum mabal hadis tentang pengaruh hati. Idza saluhat saluha sairu jasadi. Ala wa inna fil mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluha sairu jasadi. Apabila baik maka seluruh jasadnya baik. Wa idza fasadat, kalau rusak semua jasadnya, amalnya akan rusak. Maka di barat Islam al-qalbu kal malik wal jarawari junuduhu. Idza tabal malik taba junuduhu. Hati sebirat adalah komandonya, rajanya. Dan anggota badan ibarat apa? Pasukannya. Apabila rajanya dia baik, maka anggota badannya akan baik. Dan itu dirasakan. Apabila hati takut kepada Allah, cinta kepada Allah, harap kepada Allah, tawakal kepada Allah, dia khudu, tunduk kepada Allah, ikhlas kepada Allah, dan seterusnya, maka ini akan memberikan pengaruh pada semua amal solehnya. Jadi itu dirasakan. Makanya kadang kita meningkat, kadang tuh turun. Pengaruh apa? Hati. Bahkan orang itu tenang apa tidak, sedih apa tidak, pengaruh apa? Hati. Makanya hati itu yang memberikan pengaruh pada yang lainnya.
maka jangan diremehkan. Jangan diremehkan masalah al-qalb. Nu'alij al-qulub. Dan terus minta kepada Allah, Allahumma ati anfusana taqwa. Ya Allah, berikan pada jiwa kami ketakwa, wa zakkiha, sucikan. Atau khairuman zakah, engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang warid jawabul kalim, Rasul minta sekitar 10 di antaranya. Pertama kali adalah Allahumma inni asuka sabat fil amr. Ya Allah, berikan ketetapan pada amr itu agama. Di antara doanya adalah was'aluka qalban saliman. Ya Allah, berikan aku minta benar hati yang selamat. Yaumil fa'u malu wala illa man atla bi qalbin salim, kecuali yang datang kepada dengan hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemunafikan. Maka inilah efek daripada hati. Asal istiqomah ina al-qalb istiqomatul qalbi. Maka nggak ada istilah orang amalnya rusak lalu mengatakan sing penting anak hati ini, sing penting hati ini. Ada orang amalnya rusak, ya tidak baik, ketika dinasihati yang penting kan hatinya. Padahal kalau seandainya hatinya baik, di saya apa? Amalnya akan baik. Ketika amalnya rusak, bicaranya kotor, menunjukkan apa? Ada kerusakan pada hati dan jiwanya. Al-qaidah rabi'ah, kaidah yang keempat. Istiqomah yang diminta dari seorang hamba adalah as-sadat. As-sadat artinya adalah antusiba sunnah. Engkau istiqomah di atas sunnah. Artinya seorang ketika minta istiqomah adalah minta istiqomah di atas sunnah, sesuai sunnah. Tuntunan Nabi SAW. Artinya sempurna. Wal abdu matlubun min an yujahida nafsahu ala an yusiba sadat. Agar seorang mendapatkan as-sadat wa an yusiba hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjahu wa sulukahu wa yujahid nafsahu ala dzalika fa illam yatamakkan fa alai bil muqarabah. Nah, kalau tidak bisa sempurna untuk sesuai dengan sunnah Nabi, metode beliau, cara beliau dalam beramal, dalam beribadah, dan sulit. Orang bisa sempurna. Minimal apa? Wa illam yaqdir ali fal muqarabah. Minimal mendekati. Makanya ada nukilan bagus setelah itu. Kalau Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Allah berfirman, beristiqomahlah kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah. Huna latifah, ini ada isyarah penting. Faidah latifah jamilah. Dzikrul istighfar ba'dal amal bil istiqamah fi isyaratun ila annal abda la budda min taqsir mahma jahada nafsu alal istiqamah. Disebutkan istighfar setelah perintah beristiqamah, ini memberikan isyarat apa? Memberikan isyarat bahwa seorang hamba bagaimanapun juga sungguh-sungguhnya dalam istiqamah mesti masih ada kekurangan. Makanya setelah beramal seringkali Allah berikan istighfar. Setelah sholat wajib, apa yang kita baca pertama kali? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apakah berarti seorang habis maksiat? Tidak, habis ketaatan. Karena seorang diberikan istighfar itu karena dosanya dan karena kekurangannya dalam beramal. Dan mesti manusia ada dosa, sebagaimana manusia pasti ada kekurangan. Walaupun setelah menjalankan amal untuk menyempurnakan. Makanya setelah Allah perintahkan istiqomah, Allah perintahkan apa? Untuk istighfar. Untuk apa? Menutupi kekurangan. Kekurangan dalam istiqomah, dalam amal dilengkapi dengan apa? Istighfar. Dan beliau menukil dari Ibnu Rajab rahimahullah,
Wa fi qouli ta'ala dan pada firman Allah wastaqimu lai wastaghfiru, dan beristiqomalah kepada Allah menuju jalannya yang lurus dan mintalah ampunan. Isyaratun ila annahu labudda min taqsirin bi istiqamatil ma'muri biha. Ini ada isyarat penting bahwa manusia pasti ada kekurangan dalam mewujudkan istiqamah yang Allah perintahkan. Fal yujbir dzalika bil istighfar, maka hendaknya dia menutupi dengan istighfar al muqtadi lit taubah warruju' ila istiqamah, yang mengantarkan kepada tobat dan mengantarkan kepada istiqamah. Karena seorang muslim itu adalah lari dari Allah karena takut, tapi kembali kepada Allah. Semua manusia pasti ketika takut dari suatu pasti menjauh, ya. Takut dari singa pasti lari menjauh dari singa. Takut dari penjahat lari dari penjahat. Kecuali takut kepada Allah. Ketika seorang hamba takut kepada Allah, bukan menjauh tapi mendekat. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah kepada Allah, sungguhnya aku pemberi peringatan yang jelas untuk kalian. Kemudian belum menukilkan hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, saddidu wa qaribu fasadadu huwa haqiqatul istiqamah. Sadad dalam hadis tadi adalah hakikat istiqamah. Hakikat itu istiqamah dengan sempurna. Wa huwal isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid, yaitu benar dalam segala ucapannya, perbuatannya, maksud atau niat. Kalladhi yarmi ila gharatin fayusibu, seperti orang manah tepat sasaran ketika manah. Sama ketika dalam beramal apa? Cocok sunnah maksimal. Ini kalau para anbiya mesti isani, ya. Para sahabat insya Allah banyak yang bisa. Cuman namanya manusia sempurna, kadang-kadang apa? Ada kurangnya, makanya fasajidu wa qaribu. Maka seorang ketika dia tidak bisa sempurna, maka faqaribu. Fal muqaraba an yusiba ma yaqrubu minal gharat wa illam yusib al gharat nafsahu, yaitu mendekati. Kalau seorang ahli mana, mesti dia lihat mana kira-kira kalau dipanah hewan ini, di organ mananya pasti dia langsung jatuh. Tapi kadang-kadang tidak, tapi kena kakinya, pincang. Artinya mendekati. Kena. Demikian dalam beribadah, gak bisa maksimal, berjuang, tapi namanya manusia apa? Ada kekurangan. Makanya tadi fastaqimu lahu wastaghfiru. Ketika sudah berjuang ternyata masih ada kekurangan, apa? Untuk menetap melengkapinya sholat pun demikian kan? Gak ada. Masih sekian persen, ya. Maka ada istighfar setelah sholat. Kemudian yang kaidah yang kelima, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwal wal afal wan niyat. Istiqamah berkaitan dengan ucapan, perbuatan dan niat. Berarti tidak hanya dalam masalah ucapan, tapi ucapan yang baik bisa menjauhi yang tidak baik, diperintahkan istiqamah. Seorang bisa menjalankan amal yang baik, menjauhi dosa, diperintahkan istiqamah. Amalan hati, dia bisa menjaga hati baik, tidak ada hasad, tidak dengki, dia ikhlas, ridho, khusyuk, khasyah, ya, raja, khauf dan seterusnya, mahabbah. Bisa istiqamah dalam amal hati, niat yang ikhlas, maka istiqamah.
istiqamah. Wal istiqamatul matlubatu minal abad istiqamatun fil aqwal wastiqamatun fil af'al wastiqamatun fin niyat. Yang diminta dalam istiqamah adalah berucap diperintahkan istiqamah. Dan lisan ini mudah terpeleset, makanya diperintahkan apa istiqamah supaya tidak terpeleset, tergelincir. Anggota badan dalam beramal juga mudah terpeleset, jatuh dalam dosa, maka diperintahkan istiqamah. Hati juga demikian, berbolak-balik dia, mudah berbolak-balik, diperintahkan istiqamah. Ibnu Rajab mengatakan, a'dhamu ma yura'a istiqamatu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisan fa inna turjumanul qalbi wal mu'abbir anhu. Anda perhatikan ucapan ini, yang hendaknya paling agung untuk diperhatikan dalam istiqamah adalah setelah hati adalah anggota badan, yaitu lisan. Berarti tidak hanya hati tapi lisan. Kenapa? Karena lisan itu yang menerjemahkan hati dan mengungkapkan apa isi hati. Dalam bait yang sudah kita pelajari di Al-Adab Al-Arabi semester berapa? 3. Ayo, Hanifah, Palora. Bait sebelumnya. Lisanul idza huwa Masya Allah, Jamil masih ingat karena baru UTS. Lianna lisanal mar'i miftahu qalbi, karena lisan manusia itu kunci apa? Hatinya. Idza wa abda ma yaqulu minal fami. Jadi apa yang diungkapkan hati akan muncul lewat lisan. Makanya nggak ada istilah bicaranya buruk lalu dia mendakwa artinya baik. Yang penting artinya baik, karena lisan itu ungkapan dari hati. Kalau ucapan baik berarti bagian daripada isi hati. Lalu beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, konsisten hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sampai istiqomah lisan. Jadi saling mempengaruhi. Makanya hati ini pusatnya, tapi apa? Ketika anggota badan berbuat maksiat itu ngefek pada hati, jadi sholat gak khusyuk dan seterusnya, berefek. Naam, al-qalb adalah pusatnya, tapi apa? Hati juga berefek karena ucapan dan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Lalu menyebutkan ungkapan sebagian ahli ilmu, al-mar'u bi asgharihi qalbi wa lisani. Hakikat manusia tergantung dua organ yang ada pada dirinya, yaitu hatinya dan lisannya. Artinya apa? Apabila seorang hatinya itu baik, lisannya baik, insya Allah akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau hatinya rusak, lisannya rusak, maka ini akan berefek pada yang lain. Makanya belum nukil hadis, idza asbah ibnu Adam, kalau datang waktu pagi anak Adam, fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan, semua anggota tubuh itu mengingkari lisan. Fataqul, semua anggota tubuh mengatakan ittaqillah fina, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah pada kami. Fa inna ma nahnu bika, kita tergantung kau wahai lisan. Wa in istaqamat wa in istaqamta istaqamna, jika engkau wahai lisan istiqomah, kami anggota tubuh juga akan istiqomah. Wa ini wajajna, jika engkau melenceng, maka anggota tubuh juga akan melenceng. Maka
ini perlu adanya apa? Usaha untuk istiqomah pada hati, pada ucapan dan pada apa? Pada lisan. Kuncinya adalah ketika belajar bagaimana supaya belajar itu bermanfaat bagi hati kita, bagi amal kita, bagi lisan kita. Berusaha. Namanya manusia banyak kekurangan, tapi berjuang berusaha. Tidak sama orang yang ada usaha dengan tidak untuk memperbaiki diri. Sholat dipaksa, kadang-kadang beramal betul dipaksa. Antum kalau malas sholat terlalu telat, diikuti ya telat terus. Cuman kalau berjuang, bagaimana supaya bisa soal dipaksa? Kecuali ada halangan lain, dipaksa. Lama-lama apa? Mudah. Maka amal yang berat dengan niat yang baik, dengan mengetahui kemuliaan amal tadi akan menjadi ringan. Akan menjadi ringan. Nomor satu adalah al-qalb. Kemudian ada perjuangan. Ihris ala minfaq wasta'in bila wala tajz. Enggak boleh malas. Kemudian kaidah yang keenam. La takun istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Tidak ada istiqamah kecuali karena Allah. Lillah artinya karena Allah. Satu. An yastaqimal abdu wa an yalzama siratallahil mustaqima mukhlisan bidzalikal amri lillahi azza wa jalla taliban bi thawab wa ridha. Yaitu seorang kasih istiqamah menekuni jalan yang lurus, konsisten dengan ikhlas karena Allah, semua dikerjakan karena Allah dan mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya lillah. Tidak akan terwujud istiqamah kecuali karena Allah. Dan kalau nggak ada ikhlas nggak akan bisa istiqomah. Orang beramal karena manusia, nggak ada manusia buyar, nggak jadi beramal. Orang musodaqoh karena manusia, kapan dia berbuat? Ketika ada manusia. Makanya seorang muslim kalau dia konsisten, dia disiplin seorang muslim itu konsisten. Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi aturan. Ada aturan, tidak ada aturan. Tempat manapun, di tempat sendiri, tempat orang lain, negara sendiri, negara orang lain, dia akan tetap apa? Istiqomah disiplin. Kejujuran. Seorang muslim tidak dibatasi tempat. Dimanapun akan jujur. Kalau dia mengamalkan ilmunya, mengamalkan agamanya. Dimanapun tidak akan berubah. Tidak akan di sini jujur, di sini tidak jujur, tidak. Tapi apa? Istiqamah. Ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala takunu illa billah. Istiqamah tidak akan terwujud kecuali karena pertolongan Allah. Musta'inan at-tahqiqi wal qiyam bi wasabat aliyya billahi tabaraka taala. Yaitu minta pertolongan kepada untuk mewujudkan, merealisasikan istiqamah. Dan menjalankannya serta istiqamah. Dengan apa? Billah, mohon pertolongan kepada Allah. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan tawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa sering saya ulang ini? Kenapa disebutkan wa iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu, padahal isti'anah termasuk ibadah? Jawabannya apa? Karena seorang hamba tidak akan bisa ibadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ala amrillah. Istiqamah tidak akan terwujud kecuali apabila di atas perintah Allah. Artinya an yasira fi istiqamati ala nahji al-qawim was-siratal mustaqim alladhi amara Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahu bihi. Yaitu istiqamah di atas jalan yang lurus. Yaitu yang Allah perintahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tauhid, di atas wajibat, di atas sunnah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan yang haram, meninggalkan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini bisa kita namakan syarat istiqomah. Yang pertama dikerjakan karena Allah. Yang kedua dengan pertolongan Allah. Yang ketiga di atas tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya, yang kedua apa? Sarananya
dengan pertolongan Allah. Yang ketiga yaitu amalannya. Amalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan istiqomah ketika seorang melakukan amal tidak ada tuntunannya, dia terus jalankan. Walaupun karena Allah, tapi laisa alam berilah. Maka satu karena Allah, dua meyakini ini terwujud dengan pertolongan Allah dan minta pertolongan kepada Allah untuk mewujudkannya. Yang ketiga, ini penting ini, yaitu di atas tuntunan. Jangan kemudian di atas pelanggaran agama, amalan tidak ada tuntunannya, dia berusaha untuk istiqomah. Istiqomah bukan sekedar tetap, tapi istiqomah adalah tetap di atas tuntunan. Kemudian yang keenam, waktunya sudah habis, jadi saya sebutkan kaidahnya saja. Yang keenam adalah yang ketujuh, wajib bagi seorang hamba agar tidak bergantung pada amalannya, walaupun amalannya baik, walaupun bisa istiqomah, dan agar tidak tertipu dengan ibadahnya, tidak tertipu dengan zikirnya, tidak tertipu dengan amal-amal ketaatan. Kenapa? Karena semua itu bisa terwujud karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bisa masukkan ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis, tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala anta ya Rasul, tidak ya Rasulullah. Wala ana, tidak pula aku. Akannya saja karena Allah apa? Memberikan Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Artinya apa? Dengan sekedar amal saja tidak cukup untuk menebus surga. Kenapa? Karena tidak seimbang antara amal kita dengan balasannya. Tapi amal itu sebab. Tapi yang menjadikan seorang itu dimasukkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal sebab, bukan berarti amal tidak, amal ini sebab, tapi maksudnya gak nutut amal kita ini buat nebus surga. Gimana akan nutut? Balasan surga tidak terbatas kemuliaannya dan abadi, sedangkan amal terbatas. Amal terbatas, waktu terbatas, tapi menjadikan dengan amal di dunia yang sederhana, dengan amal yang baik ini bersyukur karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, mana hadis tadi? Karena seorang hamba tidak akan bisa nebus surga dengan amalnya, tapi yang menjadikan amalnya itu nutut buat Allah jadikan sebagai surga rahmat Allah. Yang kedua, karena seorang hamba tidak bisa beramal kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan, berarti seorang hamba tidak boleh tertipu dengan amalannya. Karena itu terwujud dengan siapa? Pertolongan Allah. Dan amalannya tidak cukup untuk menebus masukkan dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal ini penting. Makanya sering sebutkan i'malu, berbuatlah, beramal, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Karena itu sebab. Kemudian yang kedelapan adalah siapa yang diberikan petunjuk di dunia untuk konsisten di atas siratal mustaqim, di atas Islam, di atas tauhid, di atas iman, di atas ketaatan, maka dia akan diberikan petunjuk untuk menyeberangi siratul mustaqim yang terbentang pada hari kiamat. Apabila seorang itu istiqamah, maka dia istiqamah. Siratul mustaqim. Wasiratu haqqun, disebutkan dalam kitab akidah, siratu haqqun. Sebutkan dalam hadis Nabi lebih tipis daripada rambut, daripada pedang. Artinya sangat tipis siratul mustaqim itu. Tapi nyebrang saat itu bukan keahlian di dunia dia berlatih nyebrang, tidak. Tapi apa? Pengaruh imannya, pengaruh amalnya, ketaatan, pengaruh istiqomahnya di dunia. Makanya ada yang nyebrang seperti kilat, ada seperti angin. Kenapa? Istiqomah. Ada seperti merangkak, ada yang jatuh dalam neraka. Semua itu pengaruh apa?
amal ini. Makanya istiqomah di dunia ini memberikan keistiqomahan dan keselamatan ketika menyeberang siratal mustaqim. Makanya berkaitan sholat pun demikian. Bukan menyebutkan seorang hamba itu menghadap Allah dalam dua keadaan. Yang pertama adalah pada sholatnya. Yang kedua pada hari kiamat. Apabila baik dalam menghadap Allah di dunianya, maka akan selamat dia ketika menghadap Allah di akhirat. Maka di dunia berpengaruh pada akhirat. Ad-fid dunya a'mal wa fil akhirah ma'al, tempat kembali. Siapa yang baik amalnya, maka ma'alnya, tempat kembali akan baik. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua dan memudahkan untuk menyeberangi sirat al-mustaqim dan istiqomah. Kemudian yang ke-9 yaitu menjauhi syubhat, yaitu artinya nifak, kufur, itu kufur, nifak, itu masuk syubhat, artinya kerancuan berpikir. Kaidah istiqomah adalah menjauhi yaitu syubhat. Syubhat artinya nifak, kufur, ya, kesyirikan, semua adalah syubhat. Kemudian wasyawat artinya maksiat. Itu apabila seorang bisa menjauhi yaitu kufur, nifak, kemudian kesyirikan termasuk bidah, kemudian seorang bisa menjauhi kemaksiatan, maka insya Allah dia akan bisa istiqomah. Karena intinya seorang bisa istiqomah adalah menjauhi dosa. Kemudian yang ke-10 adalah menyerupai al-maghdub alaihim, menyerupai orang-orang yang dimurkai dari orang yang tersesat, min asbab inhiraful abdi an siratal mustaqim. Itu sebab yang malingkan seorang hamba dari siratal mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Yang menghubungkan antara ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang dimurkai. Siapa mereka? Al-Yahud, dan yang meniru mereka. Waladhdallin, tidak pula orang yang tersesat, yaitu An-Nasara, dan yang beramal seperti mereka. Artinya apa? Menyerupai al-maghdub alaihim, menyebabkan seorang jauh dari istiqomah. Ya apa mereka apa? Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Tahu ilmu tidak diamalkan menyebabkan jauh dari istiqomah. Menyerupai ad-dhalin, orang-orang Nasara juga demikian. Beramal tapi tidak tahu ilmunya, tidak dibangun di atas ilmu. Ini juga menyebabkan jauh dari istiqomah. Makanya sebab kerusakan seorang itu dua. Yang pertama adalah yaitu tidak mengamalkan ilmu. Ini menyerupai siapa? Al-maghdub alaihim, al-yahud. Yang kedua adalah amalnya tidak dibangun di atas ilmu. Jalan selamatnya adalah an yasma bainal ilmi wal amal, itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Makanya Ibnu Uyainah mengatakan man fasada min ulama'ina faqad syabbaha bil yahud. Siapa yang rusak dari kalangan ahli ilmu kami umat ini, berilmu kok rusak, berarti apa? Ilmunya tidak diamalkan, maka dia menyerupai Yahud. Wa man fasad bin ubadina, siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami? Ahli ibadah kok rusak berarti apa? Ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di tuntunan, maka menyerupai An-Nasara. Maka selamat dari al-maghdub alaihim dan dolin adalah jalan apa? Istiqamah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini garis besar daripada pembahasan kaidah berkaitan istiqamah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan semoga Allah menerima amal-amal kita semua, Allahumma amin. Nanti antum baca lagi ya kitab ini dari awal sampai akhir pelan-pelan, insyaallah banyak memberikan manfaat. Demikian kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.